Shalom dan selamat pagi. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Syukur kepada Tuhan karena perlindungan penyertaan Tuhan yang sungguh baik, indah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Saya berdoa dengan suara ringan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan, kasih karunia-Mu Tuhan dan anugerah-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami sangat berbahagia ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh hadir, punya kesempatan yang sangat istimewa karena memuliakan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan bahkan firman Tuhan yang kami nikmati bersama. Dan dalam kebersamaan kami Tuhan, dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami sangat mengharapkan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya kami sembah, tetap memberkati setiap kehidupan kami. Suatu kepastian dan jaminan berkat adalah dianugerahkan oleh Allah karena Kau Tuhan, kedaulatan Allah yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang tidak bersama mungkin dalam hal-hal lainnya Tuhan. Kami percaya pada pagi Tuhan, kiranya kami punya kesempatan untuk meninggikan Engkau Tuhan bersama di dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap pribadi. Lepas pribadi mungkin ada yang membawa di dalam
sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Kami istiharkan supaya bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi yang susah atau kedukaan atau mungkin tekanan berat ya Tuhan, kami istiharkan bahwa kuasa Allah memberikan damai sejahtera kepada mereka Tuhan. Bagi yang di dalam kekurangan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu, dan pasti Tuhan akan memenuhi sesuai dengan iman kami. Kami doakan juga Tuhan bagi mereka yang terlantar dimanapun mereka berada, khususnya di pelosok seluruh dunia ini Tuhan. Mungkin karena tekanan ekonomi, tekanan daripada pekerjaan, ataupun daripada pemerintah dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan bahwa melalui semua itu Tuhan, kiranya kami senantiasa dikuatkan untuk senantiasa bersama dengan Engkau Tuhan. Karena setiap pergumulan kami adalah Tuhan yang lebih mengetahui. Oleh itu Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, di mana anak-anak Tuhan berada menyembah, baik yang ada di pedalaman sekalipun Tuhan, yang tidak mempunyai kemudahan apapun tempat mereka beribadah. Dengan penuh keyakinan kami berdoa bersama bahwa kehadiran Allah tidak pernah terbatas kepada orang-orang yang mencari dan menyembah Engkau Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi setiap hati kami, supaya Tuhan memberikan kami hati yang siap, tunduk, dan patuh akan firman-Mu. Karena firman Tuhanlah segala-galanya dan menjadi harta yang ternilai sungguh di hadapan-Mu, bahkan di hadapan kami Tuhan. Oleh itu Bapa, kami berdoa juga untuk keadaan seluruh dunia pada masa kini. Dalam ancaman pandemi COVID-19 ya Tuhan, kami mendengar di seluruh negara mengalami gejolak peningkatan ya Tuhan kes, tetapi kami percaya Allah di atas segala-galanya, dan Allah melebihi di atas segala kuasa, termasuk kuasa daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami istiharkan supaya saudara-saudara kami yang terlibat mungkin positif dalam COVID-19 ini Tuhan, kami istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka pasti disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa supaya apabila kami masuk untuk terus ke hadirat Tuhan, menyembah Engkau, memilih pada pagi hari ini suatu pilihan yang tepat bagi kami, agar kami diajar, diberikan petunjuk dan pedoman Tuhan untuk mengenali Engkau lebih dalam di dalam kehidupan kami, bahwa kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, luar biasa, Allah yang ajaib, dan Allah yang tidak ada tandingnya. Nah, itulah Allah kami di dalam Yesus Kristus. Bapa, berkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Apabila kami masuk Tuhan di tempat ini, membawa hati kami supaya dapat ditaburkan baik untuk firman Tuhan dan segala kenikmatan rohani yang kami nikmati Tuhan pada pagi hari ini, begitu dapat menyuburkan dan membentuk setiap karakter kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Bapa. Berkati setiap yang hadir, bahkan yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya kiranya kami semua ya Tuhan menjadi sumber berkat. Apabila kami keluar dari tempat ini, kami harus mengisytiharkan kebaikan Allah, firman Tuhan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada roh-roh iblis, roh-roh udara penghulu-penghulu dunia ini, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami isytiharkan bersama. Kami berdoa supaya kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dan kuasa yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Lingkupi kami dengan darah kudus-Mu Tuhan. Tabis kami Tuhan dengan darah yang kudus di dalam Yesus Kristus, supaya di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini kiranya mendatangkan berkat yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.
terus mendengar kepada pembacaan firman Tuhan. Persilakan. Shalom. Pembacaan pertama terdapat dalam Hosea 13 ayat 9 hingga 15. Aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberikannya engkau keadilan. Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskan mereka daripada maut. Di manakah penyakit sampamu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan, akan datang, bertiup dari padang gurun, mengerikan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Ayat seterusnya terdapat dalam Ibrani 3 pasal 1 hingga 6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagai Musa pun setiap dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia pada anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megangkan. Sekian. Shalom semuanya. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan pujian kita pada hari ini, saya ajak semua jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian kita lebih dalam ku menyembah.
kita teruskan pujian kita. Allah sanggup. Rahmat
Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu ini, Bijanamu. Tuakan di jiwaku ketenangan
berjalan di tangan tukang periuk yang mengerti bahwa kita di dalam tangan Allah. Pada pagi hari Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang senantiasa memimpin kami. Engkau setia membentuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tempat ini pada waktu kami dipersiapkan, dibentuk lewat firman-Mu, ada berbagai latar belakang kehidupan kami Tuhan. Jika Tuhan tidak punya kesabaran, maka tidak ada arti kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tapi karena kesabaran Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Engkau dapat membentuk hidup kami. Bapa Surgawi, bila kami beriman, percaya kepada-Mu Tuhan, pasti ada hal-hal yang menghalang, menghambat kami untuk terus percaya dan lebih percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, kiranya semua itu Tuhan menjadi satu hal yang membuatkan agar kami lebih dekat kepada Tuhan, sesuai dalam keadaan dunia pada ketika ini. Biarlah pada pagi hari Tuhan Engkau memberikan kami fokus terhadap firman, karena hanya firman-Mu satu-satunya Tuhan inti dalam hidup kami. Kami berdoa supaya bebaskan kami Tuhan, pulihkan kami daripada segala tekanan-tekanan pikiran, tekanan-tekanan kehidupan kami. Namun kami percaya melalui tekanan-tekanan itu Tuhan, kami dibentuk sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, punya iman yang sejati di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar, supaya kami dipersiapkan agar setiap hati kami Tuhan menjadi seperti tanah yang subur, agar firman Tuhan ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Kami siap menerima firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Dipersilakan duduk. Shalom. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan karena anugerah Allah sehingga saya masih melihat ada wajah-wajah yang sekian lama tidak dapat bertemu. Ini karena akibat mencari sesuatu nafkah hidup. Hal yang kedua adalah pandemi COVID-19 yang sedang dan akan memisahkan kita daripada komunikasi yang baik, hubungan yang baik. Tetapi kita bersyukur, itulah anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dalam pergumulan kita, saya percaya dalam setiap hal yang kita gumuli, mungkin ada di antara saudara-saudara yang tahu, mungkin lebih terdekat lagi anggota keluarga. Tetapi ada banyak hal yang kita gumuli yang juga keluarga terdekat atau mungkin anggota keluarga kita yang terdekat tidak tahu. Tetapi kita percaya yang lebih tahu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita belajar satu firman Tuhan. Sesi terakhir saya pikir untuk kita belajar tentang iman. Dan ini lanjutan atau sesi yang terakhir. Kita telah belajar bagaimana iman sejati dan juga hal-hal yang lain, bagaimana kita menjadi gereja yang bertumbuh, kuat,
Dan menjadi bahagian kita pada pagi hari ini, kita belajar tentang penghalang untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita keluar daripada Pulau Labuan ke Tanah Besar, Semada menuju ke Sabah atau Sarawak atau Brunei, salah satu penghalang utama kita adalah bila kota ferry full. Kan? Itu salah satu. Walaupun mungkin penghalang itu ya macam kita anggap macam tidak berapa, tetapi kita ambil perhatian bahwa itu sebagai suatu gambaran. Juga kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, dan ada faktor-faktor atau ada sebab-sebab atau ada hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 27 hingga 32. Saya pikir lama saya rindu untuk mendengar suara dari jemaat untuk baca firman Tuhan dengan suara kedengaran. Boleh ya? Oke, sudah siap? Ayat 27. 1, 2, 3. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka pendirian Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Lewi mengadakan suatu jamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Baik, di dalam ayat yang telah kita baca daripada ayat 27, sebahagian daripada bahagian pasal 15, kita melihat melatar belakangi bahwa ada dua keadaan, yaitu keadaan orang yang baru percaya, yang kita kenal yaitu sebagai murid Yesus sebelum namanya dinamakan oleh Yesus sebagai Matius adalah Lewi. Dan yang kedua, kita melihat suatu keadaan manusia, yaitu dalam golongan atau tergolong daripada orang Farisi. Kita melihat dalam hal ini adalah suatu tindakan daripada atau reaksi yang sangat spontan daripada orang Farisi. Mengapa? Dalam hal ini ada banyak pertanyaan yang sering mereka ajukan kepada Yesus atau terhadap Yesus, terutama daripada kepribadian Yesus itu sendiri. Dan kedua adalah daripada latar belakang atau posisi kita sebagai murid Kristus. Saudara, dalam kasih Tuhan kita melihat, dalam pembacaan kita melihat reaksi mereka. Dalam satu sudut kita belajar tentang reaksi orang Farisi. Dalam pembacaan kita, atau menurut di dalam Alkitab yang telah kita baca sebentar tadi adalah, pertama mereka bersungut-sungut. Inilah salah satu sungutan mereka. Bukan karena mereka terlalu banyak bekerja untuk Tuhan, bukan karena mereka sebagai orang Farisi adalah orang yang diangkat martabatnya, derajat mereka tinggi daripada yang lain.
tetapi mereka bersungut bila orang datang kepada Yesus. Yang kedua, mereka selalu beranggapan negatif atau berpikiran sempit. Saudara, mereka atau sebagai orang Farisi, baik dalam keadaan Yesus bahkan hari ini, dalam konteks hari ini adalah beranggapan negatif atau berpikiran sempit. Itu adalah reaksi seperti orang Farisi. Yang kedua, berpura-pura. Kenapa? Di dalam hal ini sebenarnya mereka atau dalam perkataan lain orang Farisi tahu sebenarnya siapa Yesus itu. Tetapi dalam kepura-puraan mereka lupa Yesus adalah bukan saja sebagai guru tetapi sebagai Tuhan. Yang seterusnya, apa reaksi orang Farisi? Mereka menghakimi perkataan mereka. Mengapa? Ya kan? Mengapa orang berdosa, bahkan mengapa Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa? Lalu, ini bukankah suatu pertanyaan sama juga terjadi pada zaman akhir ini? Ada banyak sifat menghakimi, bukan menghakimi siapa benar, siapa salah, tetapi menyatakan mengapa. Ini menunjukkan hal sifat menghakimi. Tidak ada keterbatasan bagi Yesus untuk berhadapan apakah besar dosamu, berat dosamu, atau apakah engkau beranggapan orang benar. Itulah perkataan Yesus timbul. Aku datang memanggil bukan untuk orang yang berdosa, benar, tetapi orang yang berdosa. Dan itu memang betul digambarkan seperti bila keadaan fisikal kita, bila pada waktu sakit, orang yang sakit layak untuk berjumpa dokter. Jadi itulah yang telah dikatakan oleh Yesus. Dan yang terakhir di sini adalah reaksi mereka pada ketika itu adalah sebenarnya jauh di sana mereka tidak berusaha untuk lebih mengenal Yesus. Hanya memperhatikan Yesus, hanya memperhatikan mukjizat yang Yesus lakukan, hanya tahu ada mukjizat kuasa yang Yesus lakukan, tetapi mereka tidak percaya. Ada beberapa alasan. Saya pikir ada beberapa alasan, berarti banyak alasan, kan? Tetapi kita sebagai orang yang percaya pada pagi hari ini pasti tidak ada alasan seperti ini. Oke, yang pertama, menjadi penghalang bagi kita untuk terus percaya kepada Yesus Kristus adalah kurang pengertian atau tidak mengerti atau tidak pengertian. Dalam hal ini Paulus menyebut, bahkan menyatakan bahwa sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Berarti posisi kita sebagai anak Tuhan adalah suatu pemberita yang benar. Apa yang kita alami, apa yang kita terima daripada Tuhan, itu yang harus kita sampaikan. Bukan kita terima dari Tuhan, sampaikan Z kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang salah. Dan dalam poin pertama ini adalah sesuatu yang tidak ada pengertian. Oke. Tetapi dalam hal ini, inilah cara kita untuk mengatasi atau memahami kehendak Allah. Bagaimana dalam keadaan kita hari ini? Kita tidak tahu apa yang mereka saksikan. Mungkin dalam kelompok atau dalam golongan seperti murid-murid itu. Kalau saya pikir yang menyaksikan kepribadian Yesus sebagai Tuhan adalah Lewi, betul kan? Lalu mungkin menjadi suatu cabaran bagi kita, di mana posisi murid-murid yang lain pada ketika itu? Di mana tanggung jawab murid-murid yang lain pada ketika itu setelah mendengar persoalan atau pertanyaan yang disampaikan oleh orang Farisi? Ini menunjukkan bahwa manusia seperti murid
menyampaikan atau menyaksikan Yesus kepada orang lain. Bukan itu salah satu keterbatasan kita? Yang kedua, kita harus menyahut cabaran. Apakah saya sudah menyebarkan Injil? Mungkin kita berpikir, ya, memang orang-orang yang ahli teologi saja. Karena mereka belajar banyak teknik dan sebagainya untuk menginjil. Tetapi yang terpenting, dalam arti kata, anak-anak Tuhan itu adalah termasuk umat percaya. Bermakna kita yang percaya kepada Tuhan adalah harus menyebarkan Injil. Yang kedua, alasan atau penghalang-penghalang yang kedua apabila kita percaya kepada Yesus adalah rasa takut. Mungkin kalau saya berkata dengan kita, siapa yang tidak pernah rasa takut? Rasa takut mati satu hal. Rasa belum mendapat cari pasangan satu hal. Ada kebenaran? Rasa kurang atau tidak memiliki uang banyak satu hal. Tidak mempunyai pekerjaan, bahkan sakit juga menjadi suatu hal yang menimbulkan ketakutan bagi kita. Dalam konteks dunia atau milenium yang semakin berkembang hari ini adalah, kalau seseorang itu kehilangan pengetahuan, habislah. Kalau seseorang itu kehilangan ilmu, habislah. Kalau seseorang itu kehilangan kemahiran, maka genaplah, tidak ada harapan. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, sebenarnya kita tidak boleh merasa takut. Tetapi kita belajar hal yang kedua, penghalang-penghalang kita untuk terus percaya kepada Tuhan adalah ada rasa takut. Di dalam surat Efesus bab 6 ayat 19-20, juga untuk aku, berarti Paulus menyatakan firman Tuhan untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikurniakan perkataan yang benar, maka kita ada keberanian sejati daripada iman kita yang sejati. Itu yang disampaikan, dikatakan oleh Paulus. Karena ada banyak hal-hal yang tidak tersurat sekalipun, yang kita tidak tahu kebenaran Allah itu pasti benar. Bagaimana dengan kita? Kadang atau terkadang seperti dalam poin ketiga ini, kita takut membahagikan iman kita kepada orang lain. Apa sebab? So kita sendiri takut keadaan iman kita kepada Tuhan. Apakah iman kita mudah goyah? Baru angin seperti itu. Angin seperti itu cukup makan juga kan? Nah, yang seterusnya keadaan kita, mungkin kita merasa kehilangan teman-teman keluarga apabila membicarakan iman. Ini berbicara tentang mungkin keekstreman kita untuk mengatakan kerohanian. Kau kudus, kau tidak kudus. Ini seolah-olah pribadi dia menunjukkan dia Tuhan. Dan terkadang juga kita memilih untuk diam. Diam apa yang dimaksudkan? Sama ada diam kita merasa takut, sama ada kita nampak diam tapi tidak takut kepada Tuhan pun jadi masalah. Nah, saudara, kita haruslah berbicara juga. Bukan saja iman itu, bukan saja berbicara iman itu kepada orang lain, tetapi iman kita kepada Yesus juga kepada diri sendiri. Oke. Yang ketiga, sebagai penghalang kita untuk terus percaya kepada Yesus Kristus adalah ada sikap apatis atau acuh tak acuh. Atau Yesus gambarkan seperti lalang, kan? Kita tidak pernah menabur lalang, tetapi kalau ada orang buka lahan, lalang duluan tumbuh daripada padi. Dia maksud bukan seperti itu. Tapi Yesus katakan, di mana angin bertiup, lalang pun dia ke arah di sana. Betul?
Juga ada peribahasa begitu kan, menyatakan bahwa di mana angin bertiup ke kanan, ke depan, bukan seperti lagu Tuhan. Tetapi ini berbicara tentang tidak ada pendirian iman di dalam Kristus. Lalu kita baca dalam Injil Matius 9:36, melihat orang banyak itu. Melihat orang banyak dengan maksud dalam ayat ini adalah mereka yang terlantar, mereka yang tidak mengerti, mereka yang acuh tak acuh. Masa banyak penganiayaan, penderitaan, wahai Tuhan. Inilah orang acuh tak acuh. Bila sudah dalam kekurangan, Tuhan, saya percaya dan yakin betul-betul lagi Kau pasti berkuasa. Bila waktu senang, berbicara tentang Tuhannya kurang, beriman tentang Tuhannya kurang, mungkin berdoa pun kurang. Yesus melihat mereka yang terlantar, mereka lelah. Saudara, keadaan orang banyak pada ketika itu juga mungkin mewakili keadaan iman kita. Bukan hanya pada pandemik kita dengar, wah, sana sini matilah kita. Mati tidak apa? Mati dalam Tuhan. Amin. Bertobat itu memanglah, saya percaya Anda semua bertobat. Tetapi bagaimana kita mengoreksi, bagaimana kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Salah satu cara kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya ikut SOP. Nah, dengan kata Yesus ini, karena mereka lelah dan terlantar, dalam arti kata ini menunjukkan bahwa itulah sikap-sikap apatis atau acuh tak acuh yang ada di dalam kehidupan kita. Ini bukan terletak pada doa panjang atau pendek. Oke? Ini bukan terletak pada pemberian besar atau tidak. Tapi pada waktu hatimu datang kepada Tuhan, apa reaksi hatimu datang kepada Tuhan? Yesus katakan mereka seolah-olah seperti domba yang tidak bergembala. Dan memang salah satu secara fisikal kita nampak pun, secara lahiriah, secara harafiah pun, kalau gereja tidak punya gembala, pasti dombanya bertanduk-tandukan. Nanti kita melihat hal yang terakhir, hal yang keempat. Kenapa bertanduk-tandukan? Saling memasang tanduk. Ada yang satu cabang. Kalau kita mendengar orang dapat itu payau. Kalau berapa tanduk payau? Itu rusak. Kalau orang cabang, itu lumayan. Itu memang sangat itu memang penunggu hutan di sana sudah. Kalau keadaan iman kita seperti itu bagaimana? Kalau dia teguh, oke lah kan. Tapi kalau saling bertanduk, pasang sini, pasang sana, salah sedikit, habislah. Tidak lama, engkau akan tinggal kesorangan diri. Akhirnya suatu kematian iman terjadi. Reaksi kita, saudaraku, ramai, dia maksud ramai orang Kristen juga tidak memperdulikan keselamatan orang lain. Ya kan? Juga ada yang tahu bahwa ramai juga orang Kristen yang tidak percaya akan keselamatan. Ini pelit tapi benar. Halo, saya akan menyampaikan firman Tuhan ini karena suatu
kajian bagi kita memikirkan bahwa hal seperti ini pasti terjadi juga. Dan ini dikategorikan seperti orang percaya tapi kehilangan keselamatan. Kenapa? Ada satu cara penginjilan. Kalau kita tidak percaya Tuhan, boleh. Apakah kita punya iman? Apa ini keselamatan hilang? Dan keselamatan itu dianugerahkan oleh Allah. Tetapi bagaimana boleh kita menghilangkan keselamatan itu? Karena sendiri tidak percaya keselamatan. Bagaimana? Oke. Yang keempat, penghalang kita untuk terus percaya kepada Yesus adalah mempunyai atau ada teologi yang salah. Dan inilah yang saya katakan tadi, bahaya, berpotensi bahaya bagi gereja atau domba yang tidak punya hamba Tuhan. Tapi dalam konteks umat percaya, semua kita berteolog untuk Allah. Kita belajar Alkitab karena Alkitab adalah teolog tentang Allah. Namun pertanyaan besar di sini, mengapa kalau kita jumpa ayat begini, wah itu bukan untuk saya itu untuk orang lain. Saudara, sanggahan atau penolakan manusia sering terjadi bila bukan terserapakkan, tapi tahu itu firman Tuhan, kena pada dia dan tidak mau menerima. Sebagai orang percaya, realitinya adalah kita haruslah terima apa yang ada di dalam firman Tuhan. Dan menjadi bahaya, berpotensi bahaya, saya katakan, firman Tuhan atau di dalam gereja, bila ada teologi atau pengajaran tentang Alkitab yang salah, semua salah. Ini menjadi bahaya. Jikalau, ini contoh saya, jikalau hamba Tuhan mengajar yang salah, gereja, jemaat, setelah belajar Alkitab, belajar teologi, boleh tegur. Tetapi sekali-kali kita tidak menegur karena sendiri adalah berada di posisi yang salah. Kita melihat Paulus mengajar anak didiknya Timotius. Dikatakan di dalam ayat ini, di dalam 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya. Itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Seperti kata awal saya tadi, kalau kita dapat terima dari Tuhan, berilah hal yang juga kepada orang lain. Itu namanya teologi yang benar. Bagaimana? Mari kita sama-sama mengoreksi. Kalaulah di pihak saya sebagai pembicara salah, oh pastor mungkin salah itu. Ada istilah mungkin, itu namanya acu tak acu. Bagaimana sikap kita? Hal itu dengan maksud, jika ada teologi yang salah, boleh menjejaskan penginjilan. Ya. Dengan maksud, kalau kita menyaksikan, menyatakan, mengatakan Injil kepada orang lain, itu dalam konteks penginjilan. Karena kita mengatakan Injil itu kepada orang lain, kita tidak boleh menidakkan atau meniadakan kedaulatan atau kekuasaan Allah kepada orang lain. Karena jika kita sedemikian, kita juga menjadi penghalang kepada mereka yang lain. Juga mungkin kita dalam keadaan yang ekstrim, seperti apa yang saya katakan tadi juga. Oh, dia ini terlalu banyak dosa dia ini.
Ya memang betul. Tetapi di hadapan Tuhan, jika kita tidak ada sikap untuk mau berubah, dalam istilah mungkin yang kita paling senang, dia tidak bertobat. Wah, bagaimana? Berarti kalau dalam sikap ekstrem dengan maksud tidak berubah, tidak bertobat, kata Paulus, Anda bukan ciptaan baru. Kita bukan ciptaan baru. Di mana ciptaan baru itu adalah kita disebut sebagai bait Allah, kata Paulus. Bagaimana kita tinggal di bait Allah, bagaimana kita ada persekutuan kalau Anda tidak mau berubah dengan maksud sedemikian. Maka orang yang bertobat, kata Paulus, adalah dijadikan oleh Allah sebagai bait Allah. Terakhir, menjadi satu penghalang. Saya pikir ini hal sombong ini ada beberapa kali sudah dalam poin firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pelajari. Tetapi berlainan untuk diskusinya. Tetapi dalam hal ini, salah satu sikap di dalam Wahyu juga mengatakan orang-orang yang bersikap seperti ini pun tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Injil Lukas ini menyatakan dalam bab 5 ayat 30-32 seperti yang telah kita baca sebentar tadi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, kedua golongan ini mereka lupa siapa Yesus. Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan Tuhan biasa. Tetapi sikap dialog mereka salah. Iman mereka dihalangi oleh sikap bersungut-sungut ini. Lalu mereka senang untuk melemparkan kata-kata mengapa Yesus makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai. Saudara, anggapan kita pasti banyak. Kalau kita ajukan soalan, ya pendapat kita pasti, kalau kita 50 orang di sini, 50 orang punya pendapat yang berlainan juga. Tapi mari kita olah bersama akal pikir kita. Bila terdapat sikap ini, maka itulah Yesus jawab kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, bukan orang sihir yang memerlukan, tapi saya mau berkata dengan kita, orang sihir pun perlu dokter juga kan. Itu keunikan Tuhan. Adakah kita bertahan lama untuk menjadi orang yang sihir? Lalu, apakah kita menjadi orang yang bertahan lama menjadi muda terus sampai meninggal? Realiti kehidupan kita, proses atau transisi mengalami penuaan. Banyak berbagai produk juga senantiasa setiap tahun berapa produk untuk berusaha untuk mengedupkan kulit, untuk mencantikkan kulit. Memang betul lah, tidak dinafikan. Tetapi orang-orang saintis yang berpikiran untuk ini boleh untuk semua itu perawatan. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah menahan penuaan. Setuju dengan saya? Anda adalah orang yang saintis juga. Kan? Tetapi Yesus juga berkata, aku datang untuk memanggil orang benar. Bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Syukur kepada Tuhan. Saya juga mengalami hal yang sama. Dan saya pikir, saya percaya saudara juga mengalami hal yang sama.
Mengapa kita ada pada hari ini? Itu bukan karena hanya ada bekerja, semua bekerja di sini ya kan? Tetapi karena Allah yang telah mencari kita, Allah yang telah merawat, Allah yang telah memulihkan kita. Jangan pikir dulu itu, maafkan saya, kau ini suku lain lah, tidak boleh lah, tidak. Kan? Tetapi kehadiran kita adalah bukan daripada latar belakang, tapi iman kita kepada Tuhan. Cara mengatasi sombong, hal sombong menjadi penghalang dari Allah. Kenali dan pahami sifat sombong. Tidak perlu saya bahas panjang lebar tentang bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengenali. Orang bilang tepuk data dan Anda jawab. Yang kedua adalah berhenti memikirkan kelebihan orang lain. Saya pikir bukan saja kelebihan, tetapi kekurangan juga. Karena hal-hal ini pasti terjadi dalam setiap manusia. Dan berteman dengan semua orang. Tidak ada penghalang. Kau itu begini, kau dulu begini, begitu. Apalagi kata dalam bahasa Melayu, sana sini dan sebagainya. Di mata Tuhan kita sama. Inilah masa kita, peluang dan ruang kita untuk terus berusaha untuk keluar daripada kepompong atau ikatan penghalang-penghalang ini. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, karena penghalang-penghalang ini memang dan akan pasti mempengaruhi kita untuk bersaksi, bahkan memuliakan Tuhan. Dengan maksud sukar kita untuk bersaksi, sukar kita untuk memuji Tuhan. Orang lain tidak dapat merasakan atau mengalami apa yang kita alami. Tetapi saudara, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, orang yang memelihara iman, orang yang menjaga imannya kepada Tuhan, orang yang mampu hidup di dalam Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak dihalang. Itu adalah orang-orang yang tidak terhalang imannya kepada Tuhan. Dengan rendah hati saya mengajak jemaat Tuhan kita memikirkan hal-hal ini. Ini sebahagian daripada hal kita terhalang untuk terus percaya kepada Tuhan. Tapi satu hal, kita digambarkan mengikuti satu jalan yang indah yang Tuhan tunjukkan. Siapa kendali, siapa pemandu kita, siapa kapten kita adalah Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu pada pagi yang sangat indah ini Tuhan. Dengan komitmen kami, tanggung jawab terhadap diri kami sendiri Tuhan, tanggung jawab terhadap iman kami kepada-Mu. Kami berdoa bersama sepakat ke Tuhan, supaya dalam hal kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada hal-hal buruk, hal-hal jahat terjadi yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Tetapi bila kami berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, bila Kristus yang memandu kehidupan kami tahu Tuhan, iman kami tidak terpesong.
Iman kami Tuhan tidak kalah. Iman kami tidak gagal, tetapi mencapai suatu kemenangan di dalam Yesus Kristus dengan penuh iman kami. Bapa di surga, dalam keberadaan kami di tempat ini Tuhan, Engkau melihat siapa kami Tuhan di tempat ini. Engkau melihat apapun latar belakang kehidupan kami Tuhan. Karena satu inti yang Tuhan beri dan sampaikan, message Allah yang terpenting adalah keselamatan terjadi kepada orang yang percaya dan mengenal Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang merdeka. Mungkin selama ini Tuhan, kehidupan kami terombang-ambing, tidak menentu dan sebagainya Tuhan. Karena mungkin kami tidak mengerti dan ada sikap-sikap, kelima sikap hal yang membuatkan kami terhalang daripada terus percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya dan yakin tangan Tuhan yang terpaku di atas kayu salib siap mengampuni kami Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan di tempat ini, hamba berdoa supaya dikuduskanlah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Karena apabila kami hadir di tempat ini, bukan semata-mata ya Tuhan untuk mencari rakan dan sebagainya, bukan untuk memenuhi atau kuantiti jumlah jemaat di tempat ini, tetapi kami melihat bahwa itulah panggilan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati iman kami Tuhan. Berkati pekerjaan seluruh jemaat Tuhan yang bekerja. Berkati ibu-ibu yang tidak bekerja sekalipun Tuhan, yang setia menjaga anak kecil mereka. Berkati mereka yang menginginkan anak. Kami berdoa bersama, Tuhan Yesus Engkau memberkati rahim ibu. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara atau adik-adik kami Tuhan yang bersekolah, supaya Tuhan memampukan mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan-Nya Bapa. Tuhan juga memampukan dan memberkati mereka yang sedang mencari pasangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka mendapat pasangan yang takut akan Tuhan. Berkati juga pengurusan pentadbiran dalam gereja ini Tuhan, daripada majelis gereja sehingga kepada pimpinan sekolah minggu dan unit-unit yang lain Tuhan. Agar satu hal yang kami harus lakukan adalah kebertanggungjawaban kami terhadap tugas kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kami keluar dari tempat ini Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera mengiringi kami Tuhan, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk perhatian jemaat.